Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Melanjutkan pembahasan kita tentang biografi para ulama-ulama yang menjadi mata rantai keberlangsungan mazhab al-Imam Syafi'i, yaitu para ulama-ulama yang hidup di permulaan abad ke-8 sampai pada penghujung abad ke-8 Hijriah. Siapakah ulama-ulama yang hidup di masa itu, dan beliau-beliau memiliki jasa besar di dalam mengajarkan dan mempertahankan mazhab al-Imam Syafi'i. Setelah kemarin di beberapa video sebelumnya kita membaca dan mengulas biografi al-Imam Syihabuddin al-Asna'i, maka yang pada kesempatan kali ini figur ulama yang akan kita baca, yang akan kita simak bersama, yaitu beliau al-Imam Nuruddin al-Asna'i. Sudah kita singgung di video sebelumnya bahwa ada sekitar 4 ulama yang beliau-beliau memiliki julukan yang sama, yaitu al-Imam al-Asna'i. Namun dari 4 ulama yang memiliki gelar sama al-Imam al-Asna'i ini, 3 diantaranya adalah saudara kandung dan yang satu merupakan orang yang berbeda. Walaupun beliau semuanya dari 4 ulama yang memiliki gelar sama ini memiliki ayah yang namanya juga sama, yaitu Hibatullah. Namun kemudian kakeknya yang berbeda. Kalau al-Imam Syihabuddin al-Asna'i memiliki kakek yang bernama Ahmad, untuk yang kali ini yaitu al-Imam Nuruddin al-Asna'i dengan 2 saudaranya, beliau memiliki kakek yang bernama Ali, sehingga nama beliau sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Isnawi nama dari al-Imam Nuruddin al-Asna'i adalah al-Imam Ibrahim bin Hibatullah bin Ali al-Asna'i, yang mana beliau sosok dari al-Imam al-Asna'i yang kedua ini. Beliau merupakan sosok ulama dari keturunan Bani Umayyah. Dari keturunan Bani Umayyah ini ada satu keluarga yang beliau ini memiliki gelar al-Asna'i. Dan di keluarga ini ada seorang figur yang bernama Hibatullah. Sosok figur alim yang bernama Hibatullah ini memiliki 3 putra laki-laki yang kebetulan 3-tiganya menjadi ulama semuanya. Yang pertama bernama Ibrahim, kemudian yang kedua bernama Ismail, dan yang ketiga tidak disebutkan di dalam beberapa kitab, namun beliau yang ketiga ini dikenal dengan sebutan Al-Mufaddal. Hanya saja dari 3 saudara ini, saudara kandung ini, 2 diantaranya meninggal dunia dalam keadaan muda belia. Yang pertama yaitu yang meninggal adalah yang bernama Ismail bin Hibatullah al-Asna'i, dan yang kedua yang meninggal berikutnya kemudian yaitu adalah adik beliau yang bernama Mufaddal bin Hibatullah al-Asna'i. 2 ini meninggal ketika beliau masih muda. Namun untuk yang pertama disebutkan tadi, yaitu al-Imam Ibrahim bin Hibatullah bin Ali al-Asna'i, beliau meninggal sampai pada usia 70 tahun sekian. Karena memang beliau itu waktu itu meninggal dunia pada tahun 721 Hijriah. Pada tahun 721 Hijriah, ketika beliau berusia 70 tahun sekian, beliau disitulah kemudian dipanggil dan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira siapakah beliau ini? Al-Imam Nuruddin al-Asna'i ini. Beliau merupakan sosok ulama yang dikenal sebagai al-usuli. Beliau pakar di dalam ilmu usul fikih. Artinya beliau bukan hanya ahli dan memang pakar di dalam ilmu usul fikih saja, namun beliau juga menguasai berbagai macam ilmu-ilmu yang lain. Hanya saja terkenalnya beliau dikenal dari ilmu usul fikihnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Isnawi di dalam Tabaqatus Syafi'iyah, beliau merupakan sosok ulama yang mahiron fi fununin katsirah. Beliau adalah sosok ulama yang menguasai banyak ilmu. Walaupun hanya beliau terkenalnya dalam ilmu usul fikihnya. Beliau adalah sosok ulama yang dulu belajar kepada Imam Bahauddin Al-Qifti.
yang mana Al-Imam Bahauddin Al-Qifti juga merupakan guru dari Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Sehingga sebagaimana telah kita ulas pada video sebelumnya, Al-Imam Bahauddin Al-Qifti ini memiliki dua murid yang sama-sama menjadi ulama besar, dan dua-duanya memiliki julukan yang sama, yaitu Al-Asna'i. Yang pertama bernama Ali bin Hibatullah Al-Asna'i, dan yang kedua adalah Ibrahim bin Hibatullah Al-Asna'i. Beliau Al-Imam Ibrahim bin Hibatullah Al-Asna'i ini merupakan ulama yang memiliki semangat yang tinggi, memiliki gairah untuk mendalami ilmu agama. Beliau selalu menyibukkan waktu-waktunya untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang telah diwariskan Rasulullah SAW. Beliau kemudian sambil menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya, menghiasi semua kesempatan-kesempatannya dengan belajar, beliau juga menyibukkan diri dengan menulis. Karena saking banyaknya karya tulis beliau, sehingga kemudian beliau lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan dengan dua saudara beliau yang lain. Dua saudara beliau yang lain ini, walaupun beliau memang meninggal dunianya saat masih muda belia, tidak memiliki karya tulis kecuali hanya sedikit sekali, hanya 1 atau 2 judul saja. Berbeda dengan Al-Imam Ibrahim bin Hibatullah Al-Asna'i. Beliau memiliki karya tulis yang banyak sekali di dalam berbagai macam bidang keilmuan, baik itu di dalam ilmu fikih, baik itu di dalam ilmu usul fikih, baik itu di dalam ilmu nahwu, baik itu di dalam ilmu balaghahnya, dalam ilmu manteknya, dan lain sebagainya. Beliau Al-Imam Ibrahim ini memiliki karya-karya tulis tentang ilmu-ilmu yang seperti ini. Sehingga dari situ, ketika beliau wafat, ketika beliau ini sudah berpulang ke rahmatullah, orang-orang di sekelilingnya yang hidup di masa-masa berikutnya bisa mengenal beliau melalui karya-karya tulis ini. Ini merupakan satu peninggalan yang diwariskan oleh beliau Al-Imam Ibrahim Al-Asna'i. Sehingga beliau kemudian sering disebut-sebut, sering ditulis yang menjadi rujukan di dalam kitab-kitab para ulama di masa-masa berikutnya, bersumber dari karya-karya tulis beliau sendiri, Al-Imam Ibrahim Al-Asna'i. Ketika beliau selesai belajar kepada Al-Imam Bahauddin Al-Qifti, beliau kemudian berpindah ke Kairo. Yang awalnya beliau ini hidup di Syria, kemudian beliau ini berpindah ke daerah Kairo. Saat beliau ini berpindah ke Kairo, beliau kemudian belajar kepada ulama-ulama yang ada di kota Kairo. Terutamanya beliau belajar kepada Al-Imam Syamsuddin Al-Asfahani, yang mana Al-Imam Syamsuddin Al-Asfahani ini merupakan ulama pensyarah kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul. Kita mengenal salah satu kitab pijakan utama di dalam ilmu usul fikih, yaitu adalah kitab Al-Mahsul, karya tulisnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab Al-Mahsul ini yang berjumlah 2 jilid itu dulu pernah disyarah oleh seorang ulama dari Kairo, yaitu beliau yang bernama Al-Imam Syamsuddin Al-Asfahani, seorang ulama kelahiran Palestina yang kemudian beliau itu berdiam diri di daerah Kairo. Dan ketika beliau berdiam diri di Kairo ini, beliau menulis syarahnya kitab Al-Mahsul. Beliau Al-Imam Syamsuddin Al-Asfahani ini merupakan salah satu guru utama oleh Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i. Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i bermulazamah cukup lama sekali kepada beliau Al-Imam Syamsuddin Al-Asfahani. Beliau kemudian setelah sambil belajar kepada Al-Imam Al-Asfahani ini, beliau juga belajar kepada Al-Imam Bahauddin Al-Halabi An-Nahwi. Beliau bermulazamah kepada Al-Imam Bahauddin Al-Halabi An-Nahwi ini di dalam ilmu lughah. Sehingga beliau ketika memiliki guru-guru yang seperti ini, tidak ayal kalau kemudian beliau itu bisa menjadi sosok figur ulama yang juga ahli di dalam ilmu nahwu, ahli di dalam ilmu sorof, ahli di dalam ilmu balaghah, dan juga ahli di dalam ilmu mantek. Karena memang guru-guru beliau bukan orang yang sembarangan. Guru-guru beliau merupakan pakar-pakar di dalam ilmu-ilmu tersebut, pakar di dalam ilmu usul fikih, pakar di dalam ilmu mantek, pakar di dalam ilmu nahwu, pakar di dalam ilmu sorof, sehingga beliau Al-Imam Nuruddin
Al-Asna'i ini bisa menjadi ulama yang juga pakar di dalam ilmu-ilmu yang seperti ini, dan itu kemudian ditorehkan di dalam karya-karya tulis beliau. Beliau kemudian setelah itu banyak menulis kitab-kitab, hingga kemudian beliau ini ditawari, diajukan untuk bisa menjadi qadhi di daerah Mesir tersebut. Namun melalui banyak pertimbangan-pertimbangan, beliau enggan menerima tawaran untuk menjadi qadhi ini, karena beliau merasa dirinya tidak layak untuk menjadi seorang qadhi di daerah Kairo, tidak layak untuk menjadi seorang qadhi di daerah Mesir ini. Namun padahal pada fakta yang aslinya, beliau sebenarnya merupakan sosok figur ulama yang pantas dan cakap untuk bisa menjadi qadhi di daerah tersebut. Namun karena kehati-hatian beliaunya, karena khawatir akan terjerumus dalam satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, beliau enggan untuk menerima tawaran-tawaran yang seperti ini. Beliau lebih memilih untuk menyibukkan dirinya dengan mengajar, menyibukkan dirinya dengan belajar, menyibukkan dirinya dengan menulis, membuat karya-karya tulis yang ini bisa diajarkan kembali oleh beliau kepada para santri, lalu dari santri ini kepada santri-santrinya lagi, sehingga ini bisa menjadi jariyah untuk beliau Al-Imam Nuruddin Ibrahim bin Hibatullah Al-Asna'i. Keputusan yang beliau ambil ini merupakan keputusan yang sangat tepat sekali. Keputusan yang memang betul-betul bisa menyelamatkan beliau dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena memang waktu itu kondisi kota Mesir, kondisi negara Mesir saat itu tidak begitu mengamankan beliau dari posisi qadhinya, sehingga beliau kemudian bisa terbebas dari fitnah-fitnah yang muncul di hari-hari itu tentang kondisi para qadhi yang ada di daerah Mesir. Beliau terselamatkan karena memang beliau saat itu tidak berhasil atau tidak jadi untuk menjadi qadhi di daerah Mesir tersebut. Beliau sibuk dengan santri-santrinya, sehingga beliau tetap berada pada posisi yang netral, tidak berpihak kepada yang kanan ataupun yang kiri. Beliau tetap bisa menjadi rujukan baik dari kubu kanan ataupun kubu yang kiri. Ini yang kemudian bisa menyelamatkan beliaunya di hari-hari kemudian, sampai kemudian beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallahnya, beliau saat meninggal dunia itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sama dengan senior beliau, yaitu Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Yang mana kemarin telah kita baca bahwa Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i itu meninggal dunia dalam keadaan menulis karya-karya ilmiah. Beliau yang sekarang ini, Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i, juga sama. Beliau meninggal dunia dalam keadaan menulis karya-karya ilmiah. Artinya ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kebiasaan yang seperti ini, dan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala mengambil nyawa beliau dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yaitu menyebarkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang seperti ini merupakan harapan kita semuanya. Harapan bagi kita yang saat ini masih dikaruniai kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjadi seperti beliau-beliau semuanya, ditutup kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang indah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat, baik itu di dunia maupun nanti di alam akhiratnya. Dan ini pernah terjadi kepada beliau. Al-Imam Al-Asna'i ketika beliau masuk pada usia-usia senja, para ulama-ulama yang usianya di bawah beliau atau yang setara usianya dengan beliau banyak berdatangan ke tempatnya beliau untuk menimba ilmu, untuk meminta fatwa, untuk kemudian belajar atau meminta ijazah tentang tulisan-tulisan karya-karya tulisnya beliau sendiri. Itu terjadi pada masa-masa akhir Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i. Dan di tengah-tengah beliau itu saat didatangi oleh banyak tamu, ya, dan beliau itu kemudian menulis, disitulah kemudian beliau ini meninggal dunia. Dan itu terjadi pada tahun 721 Hijriah. Artinya berarti beliau ini meninggal dunia pada paruh pertama dari abad yang ke-8 Hijriah. Ulama-ulama yang seperti inilah yang patut untuk kita tiru. Ulama-ulama yang seperti inilah yang patut untuk kita ikuti jejak rekam hidupnya, supaya kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang seperti beliau-beliaunya. Namun sebelum beliau itu meninggal dunia,
saudara kandung beliau yang bernama Ismail bin Hibatullah Al-Asna'i diambil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Beliau saat itu juga sama-sama mengajar. Al-Imam Ismail bin Hibatullah ini sama-sama mengajar di daerah Mesir dan juga di daerah Syria, namun meninggal terlebih dahulu. Beliau Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i ini memiliki adik yang dikenal dengan sebutan Mufaddal bin Hibatullah Al-Asna'i. Kila dikatakan adik beliau ini meninggal dunia diracun oleh orang lain, karena ada orang yang hasud kepada Imam Mufaddal bin Hibatullah Al-Asna'i ini. Kemudian beliau meracunnya, kemudian adik beliau ini meninggal dunia. Dan ini merupakan kisah-kisah yang patut untuk kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita itu menjadi orang-orang yang lurus, ketika kita itu menjadi orang-orang yang istiqomah, maka pasti di situ akan muncul orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita semuanya. Akan pasti ada pro dan kontra. Mereka orang-orang yang senang dan juga orang-orang yang tidak senang. Peristiwa-peristiwa seperti ini pernah dialami oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan itu dirasakan oleh keluarganya Al-Imam Nuruddin Al-Isna'i itu sendiri. Adik beliau menjadi korban peracunan dari orang lain karena orang lain ini hasud kepada keluarga dari Al-Imam Nuruddin Al-Isna'i. Sehingga kemudian adik beliau yang saat itu kemudian meninggal dunia di usia-usia yang sangat masih muda sekali. Dan itu sudah terjadi dan merupakan hal yang membekas di dalam hati Al-Imam Nuruddin Al-Isna'i. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hal yang seperti ini bukanlah hal yang mengagetkan, bukanlah hal yang ini di luar kebiasaan, namun ini merupakan sunnatullah fil ard. Ketika orang-orang itu sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, beliau lurus dan istiqomah di dalam agamanya Allah Ta'ala, maka di situ akan ada tantangan-tantangan, akan ada gangguan-gangguan, bahkan gangguan dan tantangan ini sampai mengancam kepada nyawa orang itu sendiri. Dan ketika kita mengiyakan, ketika kita tetap istiqomah di dalam jalan-jalan yang seperti ini, maka insya Allah inilah yang akan kemudian menjadi saksi kita semuanya ketika kita berada di alam akhirat nanti. Kita bisa memberikan hujjah di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita merupakan orang-orang yang mempertahankan keberlangsungan dari sunnatullah dan juga sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjuang semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah dan juga ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah seperti inilah yang bisa menghidupkan hati kita, bisa membangkitkan semangat kita supaya kita tetap bisa istiqomah di jalannya Allah, kita istiqomah di dalam jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun yang akan kita alami karena kita menjaga keistiqomahan ini, maka patut untuk kita kuatkan hati kita kuatkan pikiran kita, sebagaimana hal ini pernah dialami oleh beliau Al-Imam Nuruddin Ibrahim bin Hibatullah bin Ali Al-Isna'i. Mudah-mudahan dengan kita membaca biografi singkat beliau ini bisa menumbuhkan semangat kita, bisa meneguhkan hati kita, supaya kita bisa tetap berpegang teguh, bertamasuk kepada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga mendapatkan kecintaan dari kekasih kita, idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.